Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa mempertahankan iman itu adalah hal yang penting? Shalom, adik-adik teruna GPIB Ebenezer Samarinda. Dimanapun kalian berada, Kanius berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Di tengah situasi dunia yang saat ini sedang memprihatinkan akibat pandemi COVID-19, tentu tidak menghalangi semangat kita untuk tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 ini. Biasanya kita beribadah secara tatap muka ya, tapi kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui gadget kita masing-masing. Ini semua kita lakukan demi mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Jadi, sampai batas waktu yang belum ditentukan, kita akan tetap beribadah di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kita akan membaca firman dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini, sekalipun di tengah-tengah penyebaran virus corona yang terjadi di dunia pada saat ini, tetapi kami masih punya semangat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ini semua karena Roh-Mu yang kudus yang hinggap di hati dan pikiran kami. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang mengaruniakan kecerdasan bagi manusia untuk menciptakan teknologi sehingga menolong kami untuk tetap melaksanakan ibadah Pelkat Teruna di rumah kami masing-masing melalui gadget kami masing-masing. Dan pada saat ini kami mau memanfaatkannya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kebenaran firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai teruna-teruna Tuhan. Ini kami Tuhan, bersabdalah di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dari surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 16. Kanius akan membacakannya. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara-saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya sendiri, seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain,
Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan 1000-1000 orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pada hari ini, Minggu 22 Maret 2020, sesuai dengan Sabda Bina Teruna, tema kita adalah pentingnya mempertahankan iman. Jadi sekali lagi kami ulangi, temanya adalah pentingnya mempertahankan iman. Itu pertanyaannya, dan pertanyaan ini akan kita jawab. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu apa arti iman. Nah, iman, singkat katanya begini adik-adik, iman itu adalah kepercayaan kita. Dan sebagai pengikut Kristus, iman kita, kepercayaan kita adalah melihat bahwa Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Jadi iman itu adalah terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan siapa yang kita percayai. Dan sebagai orang Kristen, iman kita adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu kuncinya. Nah, tapi rupanya beriman itu tidak hanya sebatas percaya. Beriman itu harus juga disertai dengan lifestyle. Nah, itu dia. Bahasa Indonesianya gaya hidup. Nah, itu. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus punya lifestyle yang benar, punya gaya hidup yang benar. Tetapi dari bacaan kita pada saat ini yang diambil dari surat Yudas, kita bisa melihat bersama bahwa rupanya banyak orang di sekitar kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tapi gaya hidupnya, lifestyle-nya itu tidak benar. Gaya hidupnya itu jauh dari kebenaran adik-adik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, emang ciri-ciri orang yang hidup tidak benar itu seperti apa, Kak Nius? Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya seperti itu. Apa sih gaya hidup yang tidak benar? Oke, kalau kita mau tahu jawabannya, kita lihat dari bacaan kita pada saat ini dari surat Yudas. Kalau dalam surat Yudas, penulis surat ini, mereka menemukan bahwa orang-orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, gaya hidupnya buruk, gaya hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lifestyle-nya anjlok, ya, itu disebut sebagai guru-guru palsu. Nah, namanya juga palsu, berarti dia tidak asli. Jadi begini, kenapa dia katakan guru-guru palsu? Karena orang-orang seperti ini mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang yang mengikut Kristus, tetapi gaya hidupnya sangat jauh dari kehendak Tuhan. Mereka mementingkan hawa nafsu, mereka hidupnya dalam kemunafikan, mereka suka mencari keuntungan pribadi. Jadi singkat kata, ajaran-ajaran mereka memperlihatkan bahwa setiap orang Kristen boleh melakukan apa saja termasuk kejahatan. Bahaya nggak tuh adik-adik? Bahaya banget. Jadi mereka adalah orang-orang yang cinta uang. Mereka adalah orang-orang yang menyukai percabulan. Ya, cabul. Mereka adalah orang-orang yang suka perpecahan.
suka sekali memecah belah kehidupan persekutuan. Dan bahkan lebih uniknya lagi adik-adik, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena orang-orang ini ada di sekitar kita. Orang-orang ini hidup di tengah-tengah persekutuan. Jadi ya mereka ini bukan orang luar, tapi mereka juga orang dalam. Nah itu dia. Ngerti ya, orang luar dan orang dalam. Jadi bahaya ini nggak melulu dari luar, tetapi bahaya ini juga ada loh di sekitar kita. Nah, lalu apakah orang-orang seperti ini di masa kini, di zaman now, ada di sekitar kita sebagai anak-anak teruna? Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, sepengamatan Kanius, orang-orang seperti ini tetap ada sampai masa sekarang. Sampai di zaman now ada orang-orang seperti ini. Ya. Tapi mereka muncul dalam bentuk yang berbeda. Kanius jelasin pertama ya, ciri-cirinya tadi jelas. Ciri yang pertama adalah mereka suka percabulan. Nah, itu ciri pertama, mereka suka percabulan. Kalau di sekitar kita ada orang-orang yang suka menghasut kita untuk nonton video porno, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang suka menghasut kita untuk coba-coba melakukan hubungan seks di luar nikah, waspadalah. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang perlu kita waspadai. Orang-orang seperti ini kualitas hidupnya sama seperti guru-guru palsu. Jadi kita harus jauhi. Kita harus waspada. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah cinta uang. Nah, bahasa keren itu matre. Nah, orang-orang matre inilah adalah orang-orang yang punya lifestyle yang buruk. Ya. Misalnya kalau kita ketemu dengan seseorang ya adik-adik, dia mau berteman sama kita karena uang kita. Dia sangat-sangat mencintai uang. Nah, adik-adik, yang mau Kanius katakan di sini adalah untuk ciri yang kedua ini, cinta uang. Jangan sampai adik-adik punya mentalitas seperti ini. Jangan sampai. Karena Rasul Paulus pun pernah berkata kepada kita dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 bahwa karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi, kalau kita mulai cinta sama uang, jatuh cinta sama uang, kita akan berpotensi melakukan banyak kejahatan. Coba lihat di penjara sana adik-adik. Banyak orang yang masuk sebagai di penjara karena kasus korupsi. Kenapa? Karena cinta uang. Ada banyak orang yang melakukan pembunuhan. Alasannya apa? Karena uang. Ada banyak pertemanan rusak. Alasannya kenapa? Karena uang. Lagi-lagi uang, uang dan uang. Jadi hati-hati adik-adik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencinta uang. Nah, ciri yang ketiga adalah orang yang suka cari untung. Tidak mau rugi. Nah, itu dia. Suka mencari keuntungan pribadi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau di dalam surat Yudas ini, orang-orang seperti ini tuh bukan dia cari keuntungan duit. Enggak. Tapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nggak mau capek. Nah, itu dia. Orang-orang yang sukanya menggerutu, sukanya mengeluh, dan cuma mau enaknya saja. Ya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya di dalam persekutuan sangat kelihatan. Orang-orang yang nggak mau kerja tapi selalu mengkomentar banyak. Orang-orang yang menggerutu tapi nggak mau usaha, nggak mau capek. Dia cuma mau enaknya saja. Nah itu yang dimaksud sebagai orang-orang yang suka mencari keuntungan pribadi dalam surat Yudas. Dan orang-orang sekitar kita juga banyak yang seperti itu sebenarnya adik-adik. Ya. Misalnya aja coba kalian kerja kelompok atau bagaimana. Biasanya ada mentalitas orang-orang yang seperti itu. Dan Kanius berharap bahwa adik-adik tidak seperti itu. Kalau lagi ada satu pekerjaan, ya jangan melulu mengeluh, jangan selalu menggerutu, dan jangan cuma mau enaknya aja. Karena ini adalah habit yang buruk, habit yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ciri yang keempat adik-adik, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka memecah belah persekutuan. Orang yang lifestyle-nya buruk itu suka memecah belah persekutuan. Orang seperti ini biasanya suka memprovokasi. Dan mereka sangat senang melihat perpecahan. Ya, kalau di zaman now, orang-orang seperti ini tuh seperti penyebar hoax. Mereka dengan sengaja menyebarkan berita-berita palsu demi melihat adanya perpecahan. Karena mereka dengan sengaja
membuat perpecahan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, misalnya begitu. Ya, itu ada contoh-contohnya banyak. Tapi yang jelas mereka itu misalnya ya adik-adik, sekarang lagi gencar-gencarnya virus corona. Banyak sekali informasi yang kita bisa terima, tapi rupanya itu adalah hoax, adalah informasi yang palsu, dan membuat kita panik, membuat kita cemas. Dan orang-orang seperti ini sengaja memproduksi berita-berita seperti itu, dan mereka senang. Orang-orang pemecah belah, orang-orang yang punya lifestyle yang buruk, orang-orang yang punya lifestyle tidak sesuai dengan kehendak Allah seperti ini. Ya, itu ada 4 tadi ya adik-adik. Yang pertama tadi, coba Kanius ulangi. Yang pertama adalah mereka itu menyukai percabulan, cinta uang, dan mereka itu suka mencari keuntungan pribadi, dan yang keempat, mereka suka memecah belah persekutuan. Nah, dari penjelasan ini, akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Kenapa mempertahankan iman adalah hal yang penting? Jawabannya sederhana adik-adik, karena di sekitar kita ada orang-orang yang berusaha untuk merusak keimanan kita kepada Yesus Kristus. Kita harus waspada kepada orang-orang ini, karena orang-orang seperti ini bisa membuat kita lupa sama Tuhan. Dan ingatlah bahwa orang-orang seperti ini bisa jadi ada di sekitar kita. Bisa jadi entah itu teman-teman kita, entah itu saudara-saudara kita, entah itu tetangga-tetangga kita, dan siapapun itu bisa jadi ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, Kanius mau kasih tips buat kita supaya kita tetap waspada dan bisa mempertahankan iman dengan cara yang benar. Yang pertama adalah tetaplah berdoa dan rajin baca Alkitab. Pastikan kalian lakukan ini setiap hari. Sebab dengan membaca Alkitab dan berdoa, kita tidak akan tergoda oleh gaya hidup yang buruk di hadapan Tuhan. Dan dengan rajin baca Alkitab, kita akan semakin banyak tahu mana yang benar, mana yang salah untuk kita lakukan. Isi pikiran kita dengan firman. Dan yang kedua, tanamkan pada pikiran kita untuk membenci kejahatan. Di luar sana akan banyak orang yang mempengaruhi kita untuk gagal mempertahankan iman. Tetapi jangan membenci mereka. Di luar sana ada banyak orang jahat, tapi jangan benci mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus membenci sesama kita, tetapi bencilah kejahatannya. Jangan benci orangnya, tapi bencilah kejahatannya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, untuk kita tetap bisa mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai teruna gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar menjadi anak-anak teruna yang harus senantiasa setia mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Dan kami melihat bahwa mempertahankan iman itu adalah hal yang penting, karena di sekitar kami ada begitu banyak orang-orang yang mampu mempengaruhi kami, supaya kami hidup di dalam budaya yang tidak benar. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau dengan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mempertahankan iman dengan cara yang benar. Dan biarlah kami tidak hanya beriman saja, tetapi kami juga bisa memiliki gaya hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi semuanya itu tidak bisa kami lakukan ya Tuhan, tanpa pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus selalu bersama dengan kami, anak-anak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai teruna-teruna, kami mau berdoa untuk keadaan dunia, untuk keadaan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, Engkau mengetahui, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dunia pada saat ini sedang menjerit, sedang menderita akibat penyebaran virus COVID-19, virus corona yang menyebar di berbagai negara dan di berbagai belahan dunia. Dan pada saat ini Tuhan, semakin hari semakin meningkat jumlah pasien dan korban. Kami mohon ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kerendahan hati, kami mohon kemurahan hati Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau mendatangkan kesembuhan, Engkau mendatangkan kekuatan, Engkau mendatangkan penghiburan bagi dunia ini. Karena kami begitu terbatas ya Tuhan, karena kami begitu lemah, dan kami sadar bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui peristiwa ini, peristiwa penyebaran virus corona ini, kami mau berdoa untuk setiap kami yang masih dalam keadaan sehat. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat supaya kami tetap terus senantiasa menjaga kesehatan kami. Dan bagi mereka yang
dalam keadaan sakit terkena corona, baik itu pasien maupun orang dalam pengawasan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, berikan mereka penghiburan, dan juga Tuhan kami mohon Engkau menganugerahkan kesembuhan bagi mereka dan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan akibat peristiwa virus corona ini. Biarlah setiap keluarga yang berduka Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Biarlah Tuhan tetap saja menjadi sumber penghiburan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mohon Engkau juga memberkati para dokter, para perawat, setiap rumah sakit yang ada yang berjasa untuk menampung dan merawat setiap mereka yang sakit akibat virus corona. Biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan dan daya tahan tubuh yang baik, supaya mereka bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh hikmat dan dengan kesungguhan hati, dan mereka bisa menyelamatkan banyak nyawa, karena kami percaya bahwa mereka adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi penderita virus corona. Dan pada saat ini Tuhan, begitu juga dengan mereka yang sakit tetapi bukan karena virus corona. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga tetap memberkati mereka. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tapi biarlah Tuhan tetap menghadirkan penyembuhan bagi mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati GPIB, Jemaat Ebenezer Samarinda. Biarlah gereja Tuhan ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Kau memberkati setiap warga jemaatnya, para presbiter, supaya bisa bersinergi dengan baik. Para diaken, penatua, dan pendeta, Pak Pendeta Niko, Yohanes Nikolaus Salo, Pendeta Elmi Tumondo, Pendeta Yeni Maweno, Pendeta Arin Sosle, dan seluruh hamba Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan memberkati, supaya kami semua bisa merasakan hadirat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan di dalam gereja Tuhan ini. Dan ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau juga memberkati, agar gereja Tuhan tetap berpelayanan sebagaimana mestinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa, kami sebagai anak-anak teruna yang pada saat ini juga melakukan pembelajaran di rumah, kami juga melakukan ibadah bersama-sama, sekalipun kami berbeda tempat, berbeda jarak, dan tempat yang berbeda. Kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu mempersatukan kami. Berkati kami, masa depan kami sebagai teruna-teruna Tuhan, beri kami hikmat, supaya kami tetap menjadi teruna-teruna Tuhan yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati studi kami, berkati hubungan kami bersama dengan orang tua, teman-teman, dan supaya kami bisa tetap berelasi, bergaul sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari pengaruh-pengaruh niat buruk manusia yang ingin berniat jahat kepada kami. Berkati masa muda kami, jauhkan kami dari seks bebas, narkoba, dan hal-hal buruk yang mempengaruhi kehidupan kami dan merusak masa depan kami. Ini kami Tuhan, berkati Kakak Layan dan seluruh pengurus Pelkat Persekutuan Teruna, dan biarlah mereka bisa tetap menjadi pengajar yang baik dan mengurus Pelkat Teruna ini sesuai dengan kehendak Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ini kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami naikkan doa dan permohonan kami ini di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Dan jangan lupa mengingat situasi pada saat ini, jangan lupa jaga kebersihan, tetap berhikmat, tetap meminta pertolongan Tuhan, berdoa, dan terus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, kemudian lakukan social distancing, lakukan pekerjaan di rumah, dan hindari keramaian untuk sementara waktu demi mendukung segala sesuatu yang telah direncanakan pemerintah. Dan biarlah kita berdoa supaya virus corona bisa teratasi dengan cepat, dan biarlah Tuhan menolong kita semua untuk tetap sehat. Tetap berdoa buat mereka yang sakit, tetap berdoa meminta hikmat supaya kita tetap bisa jaga kesehatan dan keluarga. Salam untuk semuanya yang ada di rumah.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalankan aktivitas. Shalom. Dah.